Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkup pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, jenis-jenis desain penelitian deskriptif. Yang kedua, jenis-jenis desain penelitian analitik. Dan yang ketiga, jenis-jenis penelitian eksperimental. Penelitian deskriptif ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, case report atau laporan kasus. Jadi studi case report ini adalah studi kasus yang menggambarkan pengalaman kasus pasien, sehingga rancangan case report ini disebut rancangan kuno dan jarang digunakan lagi. Studi kasus dilakukan dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal. Nah, unit tunggal di sini dapat berarti satu orang atau sekelompok penduduk yang terkena suatu masalah, misalnya keracunan atau sekelompok masyarakat di suatu daerah. Jadi, studi case report ini biasanya dilakukan untuk kasus kesehatan yang cenderung baru atau kasus pertama penyakit di masyarakat, di mana untuk mengetahui pengalaman atau kronologi kejadian penyakit pada orang ini atau sekelompok orang ini yang terkena penyakit. Jadi, karakteristik atau bentuk kerja dari case report ini adalah meneliti tentang suatu kasus yang merupakan kasus pertama terjadi atau baru ditemukan di suatu wilayah, baik pada individu atau sekelompok orang, dan diamati secara klinis. Biasanya studi case report ini juga digunakan oleh para dokter untuk meneliti atau melaporkan kasus pasien yang baru terjadi atau unik dan ilmiah. Namun, jika masalah kesehatan atau penyakit ini sudah banyak terjadi dan prevalensinya sudah meningkat atau telah menyebar kemana-mana, maka case report ini tidak lagi digunakan. Contohnya seperti keracunan pada seseorang. Kemudian ada juga sebuah penelitian kasus di mana laporan kasus pada tahun 1961. Nah, ini merupakan sebuah penelitian tentang wanita berusia 40 tahun yang dalam premenopause menderita emboli paru 5 minggu setelah menggunakan pil kontrasepsi. Nah, jadi di penelitian menggunakan studi case report ini, yang paling intinya adalah bisa menggambarkan suatu kasus yang menarik. Case series merupakan sekelompok atau serangkaian laporan kasus yang melibatkan pasien yang diberi perlakuan sama. Laporan dari serangkaian kasus biasanya mengandung informasi rinci tentang masing-masing pasien, termasuk informasi demografi, yakni misalnya usia, jenis kelamin, asal, dan etnis, dan informasi diagnosis pengobatan, respon terhadap pengobatan, dan tindak lanjut setelah pengobatan. Meskipun dianggap kuno dan jarang dipakai, namun penelitian dengan studi case series ini sangatlah berharga. Dokumennya sangat berharga karena dapat membuat kita waspada terhadap kemungkinan kasus yang dapat terjadi serta memberikan stimulus untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, kita bisa melihat pada contoh-contoh berikut di mana banyak case series pada masa lampau yang kemudian membuahkan suatu penemuan penyakit baru. Misalnya, laporan kasus oleh Richard pada tahun 1827 membuahkan penyakit glomerulonefritis yang pada saat ini beragam jenisnya. Kemudian, laporan William pada tahun 1772 mengenai penyakit sakit dada pada sejumlah kasus akhirnya membuahkan penyakit angiopectoris. Bahkan akhir-akhir ini, laporan mengenai 5 lelaki homoseksual yang menderita pneumonia akibat pneumocysticare ini pada tahun 1980 sampai 1988 akhirnya membuahkan penemuan penyakit AIDS sebagaimana penyakit baru dan menjadi masalah kesehatan global hanya dalam waktu beberapa tahun hingga sekarang ini.
Kegunaan case series yang pertama sebagai petunjuk pertama dalam mengidentifikasi suatu masalah baru. Yang kedua, untuk memformulasikan suatu hipotesis atau dugaan. Dan selain itu, kegunaan case series ini juga relatif mudah dan hasilnya sangat cepat diperoleh. Dan dapat dipakai untuk meneliti banyak variabel sekaligus. Kemudian perbedaan case report dan series ini yakni yang pertama, case report umumnya hanya mendeskripsikan satu kasus saja, sedangkan case series mendeskripsikan lebih dari satu kasus dengan diagnosis penyakit yang sama. Dan yang kedua, pada case report ini tidak ada perhitungan statistik, hanya menyajikan data secara deskriptif saja. Sedangkan pada case series bisa dilakukan perhitungan dengan korelasi. Yang ketiga, studi korelasi, di mana studi korelasi ini merupakan penelitian epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis yang digunakan untuk menggambarkan penyakit dalam kaitannya dengan beberapa faktor. Nah, dengan cara mengukur karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Nah, untuk mengukur karakteristik pada suatu responden itu kan biasanya ditentukan oleh si peneliti tersebut. Karakteristik mana yang diambil, atau apa itu dari umur atau jenis kelamin, pekerjaan, ras, dan lain sebagainya. Contohnya seperti hubungan antara jumlah konsumsi rokok pada satu wilayah dengan jumlah kematian yang disebabkan oleh penyakit paru. Tujuan dan kegunaan studi korelasi yang pertama, untuk memonitor kesehatan populasi sehingga strategis dan kesehatan masyarakat dapat dikembangkan. Yang kedua, untuk membuat perbandingan dalam skala yang lebih luas. Misalnya perbandingan antara negara-negara, yakni contohnya seperti perbandingan rate kanker payudara dengan rata-rata asupan lemak sehari antara negara-negara. Yang ketiga, mempelajari hubungan antara pajanan dengan penyakit pada level populasi. Dan yang keempat, pengukuran pada level individu tidak tersedia atau hanya melakukan pengukuran pada tingkat populasi. Contoh penelitian dengan desain studi ekologi atau korelasi studi tentang hubungan korelatif antara kematian karena kanker paru pada pria tahun 1950 dan konsumsi sigaret per kapita tahun 1930 di berbagai negara. Nah, tabel ini merupakan informasi konsumsi rokok per kapita dan kematian kanker paru. Dan contoh kedua pada grafik ini juga menunjukkan bahwa konsumsi rokok berkorelasi dengan kematian kanker paru. Semakin tinggi konsumsi rokok per kapita, maka semakin tinggi rate kematian kanker paru. Nah, data rokok digunakan bukan data individu, melainkan data agregat atau data kelompok, data populasi, yaitu konsumsi rokok secara keseluruhan di masing-masing negara. Dan data kematian bukan data per individu, melainkan per data rate per masing-masing negara. Contoh sederhana lainnya, misalnya nilai masing-masing mahasiswa di kelas dasar epidemiologi merupakan data individu, tetapi data rata-rata nilai kelas untuk mata kuliah dasar-dasar epidemiologi merupakan data agregat atau data populasi, yang dimana studi penelitiannya yaitu menggunakan studi ini atau studi korelasi atau biasanya juga disebut dengan studi ekologi. Studi potong lintang adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan penyakit dan paparan dengan cara mengamati status paparan dan penyakit secara serentak pada individu-individu dari populasi tunggal pada satu saat atau satu periode tertentu. Tujuan dari studi potong lintang ini adalah untuk memperoleh gambaran pola penyakit dan determinan-determinannya pada populasi sasaran. Contohnya seperti survei penduduk di suatu negara yang mengumpulkan data tentang pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan penduduk pada tahun tertentu, atau penelitian kesehatan yang mengumpulkan data tentang prevalensi penyakit tertentu pada populasi dalam satu tahun tertentu.
lanjut part 2 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.